Baik, kemudian yang selanjutnya ya, yaitu tata cara salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Tata caranya, Anda rasa jamaah dan hadirin sudah tahu ya, sudah bisa insya Allah, karena ini diulang-ulang setiap tahun. Kan tetapi ya kita murojaah kembali ya, supaya lebih melekat, atau barangkali ada yang lupa gitu ya, karena sebelumnya belum dimurojaah datang ke sini ya. Walaupun kalau mau salat Id biasanya kita buka lagi fikihnya, tata caranya, dan di kesempatan tips hari raya kali ini kita akan sampaikan tata cara salat Id. Jadi antara caranya adalah yang pertama, tentunya kita dalam keadaan sudah berwudu ya. Yang pertama caranya adalah memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu kan, silakan ini fikihnya, ada yang sejajar bahu, ada yang sejajar telinga, boleh silakan, dan takbirnya tangannya menghadap ke kiblat. Ya, bukan begini. Ada yang takbirnya begini ya. Ini madhabnya kemana kalau gitu? Ke sana sama ke sini. Ya, yang benar adalah menghadap kiblat. Ya, bukan pula begini, menghadap ke sana. Ya, bukan begini juga ya. Jadi menghadap sana. Takbiratul ihram, takbir pengharaman. Artinya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita haram. Haram untuk apa? Haram untuk melakukan hal-hal yang membatalkan salat, baik berbicara ataupun gerakan-gerakan yang membatalkan salat. Yang kedua, kemudian takbir zawaid atau takbir tambahan sebanyak berapa? Rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir tambahan selain takbiratul ihram. Gitu kan? Jadi kalau saya ulangi lagi, takbiratul ihram Allahu Akbar ya, setelah baca iftitah, kemudian takbir tambahan sebanyak 7 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali ya. Khusus yang jadi imam harus konsen. Enaknya jamaah ngikutin gitu nggak? Tapi kalau jadi imam harus ada kodenya nih. Ini udah 5 kali, ini udah 3 kali. Jangan sampai bablas kok nggak selesai ini. Nggak taunya 2 kali 7. Jangan sampai terjadi ini saja ya. 7 kali. Nah, antara mengangkat tangan atau tidak, ini lagi-lagi Ibnu Umar yang sahabat yang sangat bersemangat dalam melaksanakan sunnah. Beliau mencontohkan mengangkat tangan, takbirnya, takbir tambahan yang 7 kali angkat tangan. Jadi setiap takbir Allahu Akbar angkat tangan, Allahu Akbar angkat tangan lagi, begitu ya. Yang ketiga, di antara takbir-takbir zawaid atau takbir tambahan yang tadi 7 kali di rakaat pertama ya, dalam ini tidak ada riwayat yang menentukan bacaan apa sebenarnya dari Nabi SAW ya. Jadi tidak ada bacaan yang baku atau tertentu itu saja ya. Akan tetapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwa di antara takbir atau tiap takbir tambahan tadi ya, di antara takbir itu hendaklah membaca atau menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan zikir sanjungan kepada Allah. Ya, di sini dikatakan jadi setelah takbir tambahan kan ya. Misalnya ini takbir tambahan yang pertama Allahu Akbar ya. Bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Boleh ditambahkan begitu. Allah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu cukup. Atau bahkan dengan pujian yang lain cukup. Bisa gitu ya. Tidak harus seperti ini. Tapi yang lebih mudah, yang paling mudah biasanya yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu akbar, baca lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, takbir lagi dan seterusnya. Gitu ya. Baik. Yang keempat caranya kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib ya, baca surat Al-Fatihah. Dan juga dilanjutkan dengan membaca surat dari Al-Quran, surat yang lainnya. Ya, kalau jadi imam ini disunahkan baca surat Qaf di rakaat pertama dan Al-Qamar di rakaat kedua.
atau al-a'la dan al-ghasyiyah. Gitu ya. Ini sunnahnya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, itu baca surat Al-A'la ataupun Al-Ghasyiyah. Ya, untuk jamaah bagaimana? Ya, menyimak, mendengarkan. Lagi-lagi enaknya jadi jamaah, gitu ya. Menyimak sudah cukup, ya. Kemudian yang kelima, setelah membaca surat dari Al-Quran, ya, kemudian melakukan gerakan seperti gerakan sholat pada umumnya, yaitu ruku, kemudian i'tidal, ya, sujud, dan lagi bangkit untuk rakaat yang kedua. Misalkan dari sujud bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Nah, ini langsung, ya, berarti baca lagi, ya, takbir. Di antara takbir-takbir yang kelima, yang tambahan untuk rakaat kedua, kemudian takbir tambahan sebanyak 5 kali, ya, takbir tambahan sebanyak 5 kali selain takbir dari ini, ya. Ini beda lagi. Kalau dari sujud, ini takbir, memang takbir bukan takbir tambahan, ya, takbir perpindahan dari sujud ke rakaat yang kedua. Nah, setelah itu tambah takbir 5 kali. Kalau di rakaat pertama tadi 7 kali, ya, di rakaat kedua tambahan takbir 5 kali. Dan di antara takbir zawaid ini, ya, bacaannya sama seperti rakaat yang kedua, rakaat yang pertama. Ya, zikirnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahummaghfirli warhamni. Misalkan ditambahan begitu, atau sampai wallahu akbar saja boleh, silakan, gitu ya. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya, ya, seperti tadi disampaikan. Dan kemudian yang kesembilan, yaitu mengerjakan atau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seperti sholat pada umumnya. Berarti sholat Id sudah selesai, begitu ya. Sudah ingat lagi? Ingat kembali, ya. Alhamdulillah, gitu.